Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Akan tetapi, di tanggal 24 Juli, tiba-tiba ada pemberitaan bahwa Sommer memiliki klausul kontrak sebesar 6 juta yang hanya bisa ditebus bila Neuer sudah bisa bermain sebanyak 3 kali pasca cedera panjang. Gazeta menyebutkan bahwa klausul kontrak Sommer sebagai misteri di musim panas ini. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, berhubung liga belum dimulai, jadi beritanya akan seputar Mercato saja teman-teman. Ini ada berita-berita terhangat terkait tim kesayangan kita. Berita yang pertama, ini bisa dikatakan sebagai Mercato lawak ya teman-teman. Tetapi uniknya diberitakan oleh media-media terkenal. Ada dari media Spanyol El Quip, kemudian ada Sky Sport juga. Di sini dikatakan bahwa Inter mencoba bertanya ke Paris Saint-Germain terkait potensi penjualan Mbappe. Bahkan di sini dibilangnya terjadi diskusi yang sangat lama antara Marotta dan Kelafi. Konon katanya dalam pertemuan tersebut ya, Marotta membawa surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh Zhang ya, dengan tanda tangan RT RW setempat. Jujur ya teman-teman, gue nggak bisa ngebayangin sih, Bisek yang harganya cuma 7 juta aja kita cicil 3 tahun. Gimana Mbappe, kita mau cicil 32 tahun apa gimana? Kemudian berita Mercato berikutnya yang tidak kalah menggemparkan ya. Ini berita yang menurut gue agak melelahkan karena berita baru tapi lama, sudah terjadi sejak tahun lalu. Menurut Corriere dello Sport, Marotta telah menghubungi agen Dybala untuk menanyakan situasi rilis klaus yang akan valid sampai dengan tanggal 31 Juli ini. Bunyi artikelnya begini teman-teman di Corriere dello Sport. Tahun lalu Inter memilih Lukaku ketimbang Dybala. Akan tetapi saat ini penyerang Belgia tersebut memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan manajemen Nerazzurri. BP Marotta mulai mendorong Inter untuk mencari pemain lain yang memiliki harmonisasi antara kompetitif dan keberlanjutan, sehingga nama Dybala masuk dalam salah satu list mereka. Saat ini, menurut Corriere dello Sport, kontrak Dybala masih berlaku sampai dengan 30 Juni 2025, masih sangat lama banget. Akan tetapi ada dua klausul kontrak yang sangat menarik. Klausul yang pertama, Dybala dapat ditebus dengan harga 12 juta untuk tim Serie A. Tetapi ada catatan menarik di sini. Dalam klausul tersebut dituliskan bahwa Giallorossi memiliki hak untuk menolak bila ada tim yang mau menebus di harga 12 juta. Namun sepaket dengan konsekuensi bila Roma menolak tawaran tersebut adalah menaikkan gaji Dybala. Jadi contohnya teman-teman, kalau Inter ingin menebus Dybala ya dengan harga 12 juta, itu Roma pilihannya dua, menerima uang 12 jutanya Inter, udah mengikhlaskan Dybala pindah, atau menolak tetapi harus langsung menaikkan gaji Dybala. Nah sekarang kita lihat nih, apakah benar Inter menawar 12 juta yang menurut gue sangat amat mampu, atau ternyata Roma malah memiliki budget lebih ya untuk naikin gaji Dybala. Lalu klausul kontrak yang kedua adalah harga 20 juta untuk tim di luar Serie A. Namun catatan khusus di sini, Dybala berhak memilih atau menolak klub yang akan meminang dia. Jadi contohnya misalkan ada Chelsea atau klub dari Arab Saudi ya, ingin meminang Dybala di harga 20 juta, ini sangat amat murah, itu Roma wajib melepas. Tetapi catatannya adalah Dybala bisa memilih atau menolak seluruh pinangan dari klub-klub yang datang. Masih menurut Corriere dello Sport, di sini dikatakan Marotta menghubungi Dybala untuk mengetahui potensi biaya yang keluar kalau ingin membawa La Gioia ke kota Milano. Namun di sini dikatakan bahwa Marotta dan Ausilio tetap menetapkan bahwa Balogun sebagai opsi utama pengganti Lukaku, sedangkan ada juga nama Beto sebagai opsi pengganti paling aman secara teknis dan biaya. Kemudian berita berikutnya datang dari harian Spanyol juga, Marca. Di sini dikatakan bahwa bila sampai dengan tanggal 24 jam 8 malam, itu 3 hari yang lalu, tidak ada satu klub Italia pun yang menebus klausul kontrak Morata sebesar 21 juta, maka penyerang timnas Spanyol tersebut akan dibawa tur pramusim oleh Atletico ke Korea. Dan akhirnya memang benar ya teman-teman, Morata dibawa oleh Atletico untuk tur pramusim ke Korea. Sepertinya peluang semakin menipis nih. Kemudian berita yang ketiga dari La Gazzetta, mereka mencium gelagat aneh dari status kontrak Sommer. Menurut La Gazzetta, di tanggal 20 Juli sama sekali tidak ada yang mengetahui bahwa Sommer memiliki klausul kontrak 6 juta. Akan tetapi di tanggal 24 Juli tiba-tiba ada pemberitaan bahwa Sommer memiliki klausul kontrak sebesar 6 juta yang hanya bisa ditebus bila Neuer sudah bisa bermain sebanyak 3 kali pasca cedera panjang. Gazeta menyebutkan bahwa klausul kontrak Sommer sebagai misteri di musim panas ini.
Tapi ini situasinya Sommer mirip-mirip Morata ya teman-teman. Mereka berdua sudah dibawa oleh klubnya masing-masing untuk tur pramusim, yang artinya sebetulnya peluang untuk mendapatkan mereka menipis. Karena idealnya sebuah tim bila ingin merekrut pemain baru yang akan jadi pilar utama, itu seharusnya bergabung sejak pramusim biar mereka bisa adaptasi lebih lama. Nah sekarang situasinya baik Morata maupun Sommer yang kemungkinan besar kalau direkrut Inter akan jadi pilar utama, belum juga bergabung bersama Inter untuk tur ke Jepang. Bahkan mereka justru ikut tur pramusim dengan klubnya masing-masing. Masih menurut La Gazzetta, di sini dikatakan bahwa Inzaghi lebih memilih Morata sebagai pemain yang bisa menggantikan Lukaku karena dia sudah sangat berpengalaman di Serie A dan selalu mencetak double digit gol selama 9 musim terakhir. Sedangkan untuk Balogun, menurut Inzaghi, dia adalah pemain bagus tetapi lebih untuk investasi masa depan. Menurut La Gazzetta, Balogun lebih baik diambil oleh Inter bila berhasil melepas Korea. Ini gue setuju banget dan udah gue bilang beberapa kali di konten gue sih. Lebih baik kita mengambilnya sepaket ya. Penyerang pengganti Lukaku yang berpengalaman plus penggantinya Korea yaitu Balogun. Kemudian berita berikutnya untuk cerewetin Inter hari ini datang dari bek pengganti Skriniar. Sebelumnya sudah ada bocoran ya dari Guaro, jurnalis FC Internews, dikatakan bahwa Inter telah menetapkan pengganti dari Skriniar yaitu bek yang sudah berpengalaman bermain di Serie A dan serba bisa. Sebelumnya pemain yang memenuhi kriteria tersebut adalah Kapten Atalanta Toloi, berusia 32 tahun. Dia bisa bermain sebagai center back kanan maupun wing back kanan dan kontraknya bersama Atalanta memasuki tahun terakhir. Tetapi ternyata selain nama Toloi ada back lainnya, back Atalanta juga tetapi asal Argentina, yaitu Palomino. Usianya lebih tua 1 tahun dibandingkan Toloi. Kalau Toloi 32 tahun, Palomino usianya 33 tahun. Tapi yang berbeda adalah dia bermain di sisi kiri. Dia kidal teman-teman. Lalu pertanyaannya adalah Inter memilih siapa nih? Apakah memilih Palomino untuk mengisi posisi kiri atau Toloi untuk mengisi posisi kanan? Jawabannya tergantung situasi di pramusim ini teman-teman. Kalau Bisek lebih bagus bermain di sisi kanan, maka Inter akan mengambil Palomino sebagai backupnya Bastoni. Lalu yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, muncul bocoran jersey ketiga kita untuk musim 2023-2024. Mana gue lihat ini desainnya nggak ada bedanya dengan jersey yang pertama ya, cuma beda warna doang. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.